Assalamualaikum, yuk jualan bareng saya, Jui Seto. Kali ini ide jualannya nasi kepal. Ini cocok dijual untuk makan siang atau bekal sekolah. Bisa dijual dengan harga terjangkau, jadi modalnya juga nggak butuh yang terlalu besar. 100 sampai 200 ribu sudah cukup untuk modal jualan nasi kepal ini. Nanti akan saya bagi dua resep isian nasi kepal yang enak banget dan rasanya juga cocok buat isian nasi kepal. Selain itu akan ada triknya supaya nasi dan lauknya tuh nggak mudah basi. Langsung aja, ini aku masak 4 gelas beras sama dengan 800 gram ini ya. Terus dicuci dengan air bersih, minimal dibilas 3 kali. Itu juga salah satu cara untuk mencegah nasi supaya nggak cepat basi. Lalu dengan gelas yang sama, ukur sebanyak 5 gelas air, lalu dimasak dengan eh, rice cooker seperti biasa. Setelah mateng, langsung diaduk seperti ini. Kemudian dikukus selama 15 menit. Jadi ini supaya nasinya tuh benar-benar tanak. Dan kalau mateng dikukus sama di rice cooker aja itu bakalan lebih awet kalau ada dikukus sebentar seperti ini. Ini nasinya pulen banget, takaran beras sama airnya itu sudah pas banget, hasilnya nasinya pulen. Kalau di kalian kurang atau lebih tinggal ditambahin pakai gelas yang sama. Jadi kalau diukur itu nanti hasilnya bakalan lebih konsisten apalagi untuk dijual. Jadi teman-teman, kalau masak nasi untuk dijual atau untuk dimakan sendiri lebih baik diukur pakai gelas atau pakai kiloan ditimbang. Itu seperti kayak gitu tuh hasilnya bakalan lebih konsisten. Nah, ini nasinya sudah kita simpan dulu. Sekarang kita buat lauk yang pertama. Haluskan 4 siung bawang putih, 3 senti kunyit, lalu dimarinasi ke ayam. Ini aku pakai ayam bagian paha sebanyak 1 kilo, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk dan 1 sendok teh garam. Ini nggak usah lama-lama, setelah diuleni dengan bumbu langsung digoreng. Jadi kalau kalian mau dimarinasi lebih lama, kurangi garamnya karena mau langsung digoreng, jadi aku kasih garam yang banyak supaya langsung terasa di ayamnya. Atau teman-teman mau pakai ayam filet itu boleh banget, nanti hasilnya bakalan lebih banyak dagingnya ya, jadi bisa menghasilkan lauk untuk nasi kepal lebih banyak. Nah, ini langsung digoreng aja ayamnya sampai mateng. Setelah mateng, ayamnya langsung diangkat. Lalu disuir-suir seperti ini. Tujuannya ayam digoreng dulu ini juga supaya lauknya nanti nggak gampang basi ya. Jadi dimatengin semua, kadar airnya berkurang banyak, itu bikin masakan jadi lebih awet. Lalu potong kasar 8 batang daun bawang atau bawang pre, 12 butir bawang merah, diiris tipis, lalu digoreng sampai kecoklatan. Setelah mulai kecoklatan seperti ini, langsung diangkat dan tiriskan. Untuk bumbu halus, 4 siung bawang putih, 2 batang serai, 15 buah cabai keriting. Kalau kalian mau lebih pedas boleh ditambah cabai rawit dan 5 lembar daun jeruk. Di blender pakai air aja. Lalu ditumis sampai airnya benar-benar habis. Tambahkan 3 lembar daun salam. Masukkan ayam suwir.
Aduk rata. Ini tulangnya ku ikutkan aja supaya kaldunya keluar dan makin enak. Masukkan bawang goreng tadi. Bawang pre goreng ini semakin banyak bakalan rasanya semakin enak dan semakin wangi. Tambahkan 1,5 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh garam, 3 sendok teh gula pasir. Aduk rata. Lalu tambahkan setengah biji jeruk nipis. Ini kalau diperas jadi 1 sendok makan air jeruk nipis. Aduk rata dan masak sampai airnya benar-benar habis supaya lauknya tidak mudah basi. Lalu simpan dan diamkan. Kita buat lauk kedua, ini namanya bistik ayam, rasanya manis gurih. Dan ini pasti anak-anak suka banget karena nggak pedes. Nasi kepal lauk ini cocoknya dijual untuk bekal sekolah. 400 gram daging ayam dicincang kasar, aku pakai chopper. 400 gram ini aku filet dari 1 potong dada ayam. Marinasi ayam cincang dengan setengah biji pala yang diparut, 1 sendok teh merica bubuk, 4 siung bawang putih yang dihaluskan, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh minyak goreng, 4 sendok makan kecap manis, dan setengah biji jeruk nipis diperas, ambil airnya. Lalu diaduk rata dan sisihkan. Sekarang kita siapkan bumbu untuk ditumis. Ini ada 4 siung bawang putih dicincang, 2 buah bawang bombay dipotong kecil-kecil, panaskan 2 sendok makan margarin. Lalu tumis bawang putih sampai wangi kecoklatan. Masukkan bawang bombay, ditumis sampai layu. Lalu masukkan ayam cincang yang dimarinasi tadi, ditumis sampai setengah matang. Lalu tambahkan 5 sendok makan kecap manis. Jadi total kecap manisnya pakai 9 sendok makan ya. Tambahkan setengah sendok teh garam, ditumis lagi sampai airnya benar-benar habis. Jadi yang tersisa hanya ayam, bumbu, dan minyak dari tumisan dan minyak yang keluar dari ayamnya tadi. Ini akan mencegah lauknya supaya tidak cepat basi. Jangan khawatir, ini nggak akan kemanisan sama sekali karena ini untuk isian nasi kepal. Jadi rasanya memang harus kuat banget supaya tiap gigitan nasi itu berasa semua bumbunya. Nah, udah selesai. Sekarang cara penyajiannya. Beli kertas nasi yang warna putih kayak gini. Ini aku beli 1 pak, isinya 100 lembar, harganya 8.000. Dan bagian yang mengkilat itu ditaruh di bagian dalam. Ini untuk membuat nasinya supaya nggak lengket dan menahan cairan supaya nggak merembes keluar. Gunakan mangkok, saran saya pakai tinwal yang ukuran di bawah 400 ml. Kalau pakai tinwal itu bakalan nggak terlalu cepat lengket nasinya. Lalu taruh 1 centong tapi jangan terlalu penuh. Bentuk melengkung seperti bentuknya mangkok. Ini supaya lauknya bisa muat di dalam tapi dia nggak melebar keluar. Taruh 1 sendok makan penuh lauk isian. Dirapikan. Lalu ditutup dengan 1 centong nasi lagi, tapi 1 centongnya tuh jangan terlalu penuh ya. Dirapikan, ditekan-tekan supaya nasinya menyatu, jadi nanti kalau pas dimakan itu nggak berhamburan. Lalu dibungkus dengan kertas nasi seperti ini. Dilipat samping kiri dan kanan, lalu dikunci samping kiri kanan, kemudian dilipat ke arah belakang. Nah, seperti ini hasilnya rapi. Dan ini praktis banget kalau dijadikan bekal itu. 1 bungkus seperti ini cukup untuk 1 kali makan. Jadi praktis banget. Untuk yang lauk ayam bistik sama seperti tadi.
1 centong nasi, jangan terlalu penuh, lalu ditutup lagi dengan nasi. Jadi ukuran mangkoknya itu sebenarnya nggak terlalu pengaruh, yang penting teman-teman itu sudah punya takaran untuk 1 porsi itu harus seberapa. Jadi nanti kalau misalkan mangkoknya ukurannya berbeda pun nggak akan masalah, karena nasinya bisa dirapikan lagi, dikepal-kepal supaya supaya nggak berhamburan lalu dibungkus. Untuk 1 porsi ini aku sudah uji coba ya teman-teman, jadi ini pas banget, nanti seluruh gigitan nasi itu bakalan dapet lauk dan dapat bumbunya. Jadi terasa semua. Jadi kalau teman-teman mau ditambahkan nasinya, harus ditambahkan juga lauknya. Dan untuk nasi kepal ini lebih cocok menggunakan nasi yang pulen. Karena kalau dibungkus seperti ini, dibuka lalu dimakan itu, kalau pakai nasi pulen, hasilnya bakalan lebih enak. Nah, seperti ini, dan dia juga nggak bakalan berhamburan. Nanti teksturnya itu bakal seperti nasinya KFC. Nah, seperti itu. Pulen, enak, dan pasti ngenyangin. Ini rasanya enak banget. Untuk 800 gram beras bisa jadi 12 bungkus nasi. Dan untuk lauk, 1 resep itu bisa jadi 12 isian. Jadi kalau 2 resep bisa jadi 24 bungkus isian nasi kepal. Gimana, bisa kan? Kalian pasti bisa kalau ada kemauan. Terima kasih sudah nonton. Selamat berjualan.